Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rismai Vita Lestari, guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Pada kesempatan kali ini akan membahas tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3. Materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut. 1. Kita akan belajar gerakan kuat dan gerakan lemah. 2. Kita akan belajar makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. 3. Kita akan belajar penjumlahan teknik menyimpan. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab terlebih dahulu ya. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira kalian masih ingat atau tidak ya? Ada berapa gerakan kuat dan lemah yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Ayo, ada berapa? Iya, ada 6 gerakan ya. Kalau kalian lupa, coba buku catatannya dibuka kembali atau ditonton lagi video pembelajaran sebelumnya ya. Kemudian, ini ayo menari. Kalian perhatikan ya, ini tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kemudian ini gerakan pertama adalah tangan kanan diangkat bergantian dengan tangan kiri. Setelah itu turunkan kedua tangan seperti gerakan air hujan yang turun. Lalu tangan direntangkan, kemudian dibengkokkan membentuk huruf U seperti ini. Putar pergelangan tangan, setelah itu acung depan dilentikkan. Maksudnya tangan diluruskan ke depan, lalu ayo tepuk tangan. Mudah bukan gerakannya? Ya, kalian pasti bisa mencobanya. Selanjutnya, ayo mengamati. Ini di sini ada gambar makanan ya. Ada nasi, buah-buahan, sayuran, kemudian ada daging ikan, kemudian ada susu. Nih ada bacaan tentang makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang menyehatkan adalah sebagai berikut ini ya. A. Makanan pokok. Ini gambar makanan pokok, ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya seperti ini. Ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. C. Sayur-sayuran. Ini gambar sayur-sayuran. Contohnya ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Selanjutnya ini D. Buah-buahan. Contohnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. E. Susu. Contohnya ada susu sapi dan susu kambing. Kelima makanan ini tadi dari makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan susu biasa disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalian perlu mengetahui itu ya, kalau perlu dicatat. Selanjutnya, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok seperti nasi ya. Kemudian protein terdiri dari 2 jenis, yaitu protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan
ikan, daging, susu, keju, dan telur. Itu banyak mengandung protein hewani. Kemudian jenis protein yang kedua ada protein nabati. Adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalkan tahu dan tempe. Banyak mengandung protein nabati. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oleh sebab itu, kalian harus mengingat makanan yang telah kalian makan itu menyehatkan atau tidak, bergizi atau tidak. Jangan sembarangan makan, karena makanan itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ayo menulis, berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Kita mulai dari gambar pertama. Ini adalah gambar, ya betul sekali, gambar buah-buahan. Kita harus memakannya setiap hari atau bahkan dihindari. Yang mana? Iya, betul sekali. Kita harus memakannya setiap hari. Untuk itu kita beri tanda centang. Alasannya apa? Kok harus dimakan setiap hari? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Karena buah-buahan mengandung banyak vitamin yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian gambar yang kedua, ini ada gambar coklat. Harus dimakan setiap hari atau sesekali saja? Iya, pintar. Sesekali saja ya, atau bahkan harus kita hindari. Untuk itu kita beri tanda silang. Alasannya apa? Kok tidak boleh dimakan setiap hari? Ada yang tahu atau tidak ya? Iya, alasannya karena coklat mengandung gula yang tinggi dan tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Kemudian ini soal yang selanjutnya, ini ada gambar apa? Ada tahu, tempe, telur, ikan, daging, kemudian ada daging ayam juga. Ini termasuk ke dalam lauk pauk. Boleh kita makan setiap hari atau sesekali saja ya? Iya, boleh kita makan setiap hari. Untuk itu diberi tanda centang. Alasannya apa? Ya, mari kita cek. Alasannya karena lauk pauk mengandung banyak protein yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti itu ya. Ini buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.700 buah dalam sekali panen. Berapakah jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Bagaimana cara menjawabnya? Iya, mari kita cek. Tadi kan 1 kali panen itu 3.700. Berarti kalau 2 kali panen, ya berarti tinggal ditambah 3.700 ditambah dengan 3.700. Kemudian kita susun ke bawah seperti ini. Dijumlahkan dulu yang ada di tempat satuan. Berarti 0 tambah 0 sama dengan
Ya, sama dengan 0, tempat puluhan. 0 tambah 0 sama dengan, ya, sama dengan 0 juga. Dan di tempat ratusan, kita punya angka 7 dan 7. Berarti 7 tambah 7 sama dengan, ya, sama dengan 14. Berarti angka yang belakang, angka 4, kita tuliskan di bawah 7 seperti ini. Lalu angka 1 kita pindah ke tempat ribuan seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan yang ada di tempat ribuan. Ini ada angka 1, 3, dan 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan, ya, sama dengan 4. Kemudian 4 tambah 3 sama dengan, ya, sama dengan 7. Jadi 3.700 ditambah dengan 3.700 sama dengan 7.400. Jadi jumlah buah jeruk yang dihasilkan 2 kali panen adalah 4.700 buah. Ini selanjutnya ada tugas rumah nomor 1. Praktekkanlah gerakan menari yang ada dalam pembelajaran ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana perasaanmu saat menari? B. Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Kemudian nomor 2. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasannya. Ini ya, ada 3 gambar, nanti kalian kerjakan dengan baik. Selanjutnya, ini nomor 3. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? 4. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, kalian bisa mengerjakannya dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah ya. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tematik, dikerjakan dengan baik, menulisnya yang rapi ya. Dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.